Halo, apa kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Pekan. Kita mulai dari berita pertama. BNPB melalui Direktorat Mitigasi Bencana melaksanakan pelatihan penyelamatan air serta mitigasi menghadapi bencana banjir Sungai Ciliwung di Jakarta pada Jumat 8 Agustus 2025. Kegiatan ini dihadiri sebanyak 80 peserta dari mitra dunia usaha dan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dalam mitigasi bencana banjir serta penyelamatan di dalam air. Rangkaian pelatihan dimulai dengan pemaparan materi, demonstrasi, diskusi, praktik langsung di air, serta susur sungai menggunakan perahu karet. Adapun materi pelatihan yang disampaikan terdiri dari kebencanaan, penggunaan alat pelindung diri dan peralatan penyelamatan, penggunaan perahu karet, susur sungai, serta penyelamatan di dalam air. Direktur Mitigasi Bencana BNPB, Zainal Arifin, mengapresiasi dan berharap melalui pelatihan ini, para pegawai dapat lebih siap dalam merespon potensi ancaman bencana. Kegiatan ini terlaksana atas kolaborasi dengan dunia usaha, serta turut didukung oleh BPBD DKI Jakarta, Masyarakat Peduli Ciliwung, Sekolah Sungai Ciliwung, Armada Rescue Jakarta, dan Unit Penanganan Sampah Badan Air. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelar upacara peringatan HUT RI ke-80 di lapangan Geraha BNPB pada Minggu 17 Agustus 2025. Sekretaris Utama BNPB, Rustian, memimpin upacara peringatan yang diisi dengan pengibaran bendera merah putih, pembacaan teks proklamasi, dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Kombes Polisi Deden Nurhidayatullah. Upacara diikuti oleh pejabat tinggi media dan seluruh pegawai di lingkungan BNPB. Selepas upacara, acara dilanjutkan dengan berbagai perlombaan yang telah disiapkan oleh panitia lomba. Sebelumnya, BNPB telah menggelar berbagai perlombaan sejak awal bulan Agustus, dan pada puncak peringatan kemerdekaan dilakukan lomba tradisional seperti lomba makan kerupuk, balap karung, bakiak, make up, hias tumpeng, hingga final lomba karaoke. Seluruh rangkaian acara yang diselenggarakan menambah semarak peringatan HUT RI ke-80 di BNPB. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan semangat kebangsaan, tetapi juga mempererat hubungan antar pegawai BNPB. Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto bertolak ke Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, guna meninjau langsung situasi dan kondisi pasca gempa yang terjadi pada Minggu 17 Agustus 2025. Setibanya di Poso pada Senin 18 Agustus 2025, Suharyanto langsung melakukan peninjauan ke lokasi terdampak di SD Negeri 1 Tangkura, Poso, Pesisir Selatan. Kerusakan terlihat dari plafon yang jatuh mengenai bangku dan meja ruang kelas. Seluruh kegiatan belajar mengajar kini dihentikan sementara hingga kondisi kembali kondusif. Pada kesempatan ini, Suharyanto menyempatkan berdialog dan mendengar aspirasi warga terdampak di kantor Desa Tangkura. Kepada warga, Suharyanto menyampaikan pemerintah akan membantu perbaikan rumah yang rusak oleh gempa melalui bantuan stimulan dengan besaran 15 juta rupiah untuk rumah rusak ringan, 30 juta rupiah untuk rumah rusak sedang, dan 60 juta rupiah untuk rumah rusak berat. Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto menghadiri rapat tingkat menteri yang membahas perkembangan penanganan erupsi Gunung Leutobi laki-laki di kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Jakarta pada Kamis 21 Agustus 2025. Rapat yang dipimpin oleh Menko PMK Pratikno ini dihadiri oleh perwakilan kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah setempat. Pada kesempatan ini,
Kepala BNPB mengungkap penanganan darurat bencana gunung api yang berlokasi di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, masih terus dilakukan oleh seluruh pihak. Hal ini karena aktivitas vulkanik gunung api yang masih tinggi. Lebih lanjut, Suharyanto memastikan seluruh pengungsi telah mendapatkan penanganan dengan baik. Sebagian pengungsi menempati tenda pengungsian, dan sebagian lainnya telah menempati hunian sementara. Kepala BNPB pun menjamin pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari warga terdampak erupsi terpenuhi. BNPB menerima kunjungan diorama edukasi kebencanaan dari Sekolah Menengah Pertama Lazuardi Al-Falah Depok pada Selasa 19 Agustus 2025. Sebanyak 50 siswa-siswi hadir untuk menerima informasi terkait penanggulangan bencana di tanah air. Di awal kunjungan, para siswa mendapatkan penjelasan terkait tugas dan fungsi BNPB, jenis-jenis bencana dan pengertiannya, serta bagaimana cara mencegah dan memitigasi bencana terjadi. Setelah mendapat paparan terkait penanggulangan bencana, para peserta diajak untuk bermain bersama dengan diberikan kuis bergilir untuk memperdalam pengetahuan tentang kebencanaan. Pada akhir sesi kunjungan, para siswa diajak untuk berkeliling diorama edukasi kebencanaan untuk melihat berbagai kejadian bencana dan praktik penanggulangan bencana di Indonesia. Diorama edukasi kebencanaan BNPB terbuka untuk umum dan dapat dikunjungi pada hari dan jam kerja. Sahabat tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Pekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB, saya, Laut Alambanua, undur diri. Sampai jumpa di Kilas Pekan berikutnya. Salam tangguh.